Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Dayanti dengan NIM 21030015. Di sini saya akan membahas soal UAS dengan mata kuliah bahan konstruksi teknik kimia dengan dosen Puji Astuti Ibrahim. Tanpa berlama-lama, di sini saya akan membahas soal-soalnya. Untuk soal yang pertama itu di sini ada apa yang dimaksud dengan kristal logam. Jadi di dalam kristal logam itu atom-atom tersusun dalam pola yang teratur dan saling terikat satu sama lain melalui ikatan logam. Kristal logam juga memiliki beberapa sifat khas seperti kekerasan, kilauan, dan konduktivitas listrik dan thermal yang baik. Kristal logam juga merupakan kumpulan atom-atom yang kemudian membentuk sebuah susunan yang teratur. Saat logam mengalami pembekuan dari bentuk cair ke bentuk padat, atom juga akan mengatur dirinya dalam sebuah baris-baris yang rapi pada suatu susunan yang disebut sebagai space lattice atau basis kristal. Itu menurut dari jurnal UIN Teknik Kimia. Terus untuk soal yang keduanya itu sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kristal. Jadi di hukumnya ini ada 3, yaitu yang pertama ada hukum ketetapan sudut antar muka kristal. Jadi menurut Niels Stenson tahun 1669, sudut antara bidang-bidang tertentu itu pada suatu jenis kristal selalu konstan. Sebagai contohnya itu, jika NaCl dikristalkan dari larutannya lewat jenuh, ia dapat menghasilkan kristal kubus. Namun, bila urea ditambahkan sebagai pengotor, akan menghasilkan kristal oktaedral sebagai di gambar berikut. Terus, yang keduanya itu ada hukum perbandingan indeks atau hukum perbandingan kepotongan yang menurut Howe tahun 1784 itu perpotongan bidang kristal terhadap suhu kristal akan selalu menunjukkan perbandingan parameter yang simpel dan tetap ada di gambar. Terus untuk yang terakhir itu ada hukum simetri. Hukum simetri itu yang menyatakan bahwa kristal dari zat yang sama mempunyai unsur simetri yang sama. Ada di gambarnya di bawah ini. Untuk soal yang ketiganya itu ada jelaskan perbedaan struktur kristal, simple center, body center kubik, dan phase center kubik, serta tunjukkan manakah yang dimaksud dengan unit sel dan kisi kristal. Jadi kisi kristalnya itu adalah susunan struktur 3 dimensi simetris dari atom, ion, atau molekul, terus partikel penyusun di dalam padatan kristal sebagai titik, terus ada unit sel. Unit sel itu adalah bagian-bagian terkecil dari kristal, dari kisi kristal. Ini juga adalah unit berulang paling sederhana dalam struktur kristal. Jadi kita bakal bahas yang pertama, yaitu simple cubic center, simple cubic. Terus untuk struktur kristal simple kubiknya itu merupakan unit sel yang terdiri dari satu atom yang terbagi di 8 sudut kubus. Oleh karena itu, sel satuan simple kubik itu mengandung total 1 atom. Terus yang keduanya itu ada body center kubik atau BCC. Struktur kristal body center kubik itu terdiri dari 1 atom yang berada di tengah kubus dan 8 atom terletak di sudut kubusnya.
Terus struktur kristal body center kubik ini memiliki total 2 atom per unit sel. Terus untuk yang terakhirnya itu ada phase center kubik. Phase center kubiknya itu strukturnya yang terdiri dari setengah atom yang terletak di setiap sisi kubus dan satu atom yang terbagi di 8 sudut kubus, dan jumlah seluruh atom pada struktur phase center kubiknya itu adalah 4 atom. Jadi untuk soal yang keempatnya itu ada gambarkan dan jelaskan pembentukan diagram fasa antara temperatur dan komposisi unsur yang diplot untuk mengetahui perubahan fasa yang terjadi. Jadi ada gambarnya. Untuk penjelasan itu diagram fasa itu tersebut menjelaskan hubungan antara komposisi paduan PD dengan SN, perubahan temperatur baik didinginkan atau dipanaskan pada sumbu X-nya menunjukkan jumlah presentasi antara PB dan SN-nya sumbu Y-nya itu menunjukkan temperatur atau derajat Celcius. Terus untuk diagram fasanya itu tersebut didapatkan beberapa informasi yang dapat diambil. Jadi pada suhu 200 derajat Celcius dengan komposisi berat PB 90% dan berat SN 10%, fasa yang membentuk adalah padatan A. Pada suhu 200 derajat Celcius dengan komposisi berat PB dan berat SN 40%, fasa yang terbentuk adalah padatan. Fasa yang membentuk adalah liquid. Pada suhu 175 derajat Celcius dengan komposisi berat PB 20% dan berat SN 80%, fasa yang terbentuknya itu adalah liquid sama padatan B. Terus pada suhu 200 Celcius derajat dengan komposisi berat PB 20% dan berat SN 98%, fasa yang terbentuk adalah padatan B. Pada suhu 150 derajat Celcius dengan komposisi berat PB 80% dan berat SN 20%, fasa yang terbentuk adalah padatan A ditambah padatan B. Jadi ininya nih mengidentifikasinya juga bertambahnya temperatur yang menyebabkan perubahan fasa pada suatu material. Dapat dilihat juga dari bahwa padatan A-nya merupakan komposisi dari padatan B-nya yang mendominasi, dari padatan B-nya merupakan komposisi dari SN yang mendominasi. Pada diagram fasa terlihat salah satunya itu dapat ditunjukkan ketika presentasi komposisi berat PB-nya 80% dikurang 100% dengan komposisi beratnya SN 0% dikurang 20% dengan diberikan lakuan temperatur kira-kira antara 25 derajat Celcius sampai 330 derajat Celcius. Fasa yang terbentuk adalah padatan A yang merupakan komposisi dari PB yang mendominasi dari itu. Terus jadi komposisi yang dikenalnya itu sebagai eutectic composition, yang dimana proses pendinginan terjadi pada temperatur terendah dibandingkan komposisi lainnya. Terus temperatur rendahnya itu dimana masih terdapat fase cair ketika didinginkan dengan lambat. Temperatur tersebut biasanya juga disebut eutectic. Terus pada panduan PBSN tersebut itu komposisi 61,9%, SN-nya 38,9%, PB-nya sama suhunya itu 183 derajat Celcius. Untuk soal yang kelima itu ada soalnya yang dimana jenis besi apa yang sering digunakan di dunia migas dan petrokimia, dan jelaskan alasannya dan mengapa jenis tersebut diaplikasikan pada alat-alat tersebut. Untuk yang pertama itu ada baja karbon. Jadi semua baja karbonnya itu memiliki kandungan karbon, namun baja karbon juga memiliki unik
akan bersifat unik karena tidak memiliki unsur lain pada susunannya. Walaupun hanya mengandung kadar karbon 2% atau bahkan kurang dari beratnya, namun sifat unsurnya menjadikan baja karbon sebagai bahan yang tahan lama dan kuat, sehingga ideal untuk diaplikasikan dalam berbagai kegunaan itu antara baja karbon dengan besi, cor atau cast iron. Terkadang membingungkan, walaupun memiliki kandungan karbon kurang dari 2%. Besi tuang itu juga memiliki kandungan karbon sekitar 2% sampai 3,5%, sehingga membuat teksturnya menjadi kasar dan bersifat lebih rapuh. Terus ada juga meskipun baja karbon terdiri atas logam paduan, namun karena bahan ini tidak mempunyai klasifikasi paduan mengurangi unsur paduan lain di dalam komposisinya. Nah, jadi yang keduanya itu ada baja tahan karat. Jika pada karbon steel biasanya ditentukan berdasarkan kandungan karbonnya, namun stainless steel justru ditentukan berdasarkan kandungan kromiumnya minimal sebesar 10,5%. Sama halnya dengan baja karbon. Baja tahan karat mengandung besi dan karbon, namun penambahan kromiumnya itu ekstra, memberikan pengaruh pada sifat uniknya. Manfaat terbesar dari stainless steel itu adalah melindungi baja dari oksidasi sama yang menurunkan kemampuan logam dari waktu ke waktu. Selain itu juga stainless steel juga dikenal karena kilauannya. Hal ini juga bisa kita lihat produk yang menggunakan stainless seperti pisau, medis, dan peralatan masak. Yang ketiganya itu ada baja tungsten, dikenal juga sebagai wolfram. Pada dasarnya itu merupakan jenis logam perak usang dengan titik leleh tertinggi di antara seluruh jenis logam. Sifat yang paling menonjolnya itu dari tipe bajanya ini adalah kemampuannya terhadap suhu yang tinggi dan tingkat kekuatan yang tinggi juga. Terus mengingat karakteristik yang dimiliki itu memanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Terus yang keempat itu ada baja nikel yang merupakan salah satu paduan jenis baja yang paling sering digunakan di seluruh dunia. Bukan hanya itu juga, si kandungan nikelnya juga memiliki yang tinggi sampai 3,5%, tetapi kandungan karbonnya juga sekitar 0,35%. Keunggulannya dengan menambahkan nikel dapat memperkuat struktur baja tanpa penurunan ductilitas. Terus peningkatan ketangguhan tersebut membantu menahan patah akibat guncangan, benturan, dan beban tinggi. Terus ada baja mangan yang merupakan baja pengerasan kerja yang terdiri atas 11% sampai 14% kandungan mangan. Mengingat karakteristiknya itu memiliki word hardening atau pengerasan yang sangat tinggi dan memiliki ketahanan aus yang baik. Baja mangan itu juga digunakan seringkalinya pembuatan rel kereta api. Terus yang terakhir itu ada baja vanadium yang memiliki sifat tahan korosinya yang sangat baik. Selain dipakai untuk pembuatan pipa serta tabung yang berisi bahan kimia, baja vanadium juga biasanya dipakai dalam bentuk lapisan tipis untuk mengikat titanium pada jenis baja. Terus kandungan kromium itu 1%, dan vanadiumnya saja sudah cukup untuk mencapai ketahanan getaran dan guncangan, sehingga ideal untuk aplikasi pembuatan otomotif. Jadi untuk itu presentasi soal-soal UAS dari bahan konstruksi teknik kimia dari Tria Dayanti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.